Kebenaran firman Tuhan yang kami ambil dalam 2 Petrus 3 ayat 15. 2 Petrus 3 ayat 15. Dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya mengundang kita semua untuk Tuhan tersebut. 2 Petrus 3 ayat 15. 1, 2, 3. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang terkasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Saya ingin membacakan sekali lagi untuk bagian akhirnya saja. 2 Petrus 3 ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Saya berikan judul untuk khotbah pada pagi siang hari ini, jangan sia-siakan kesabaran Tuhan. Ya. Sekali lagi khotbah judul kita pada kesempatan ini, jangan sia-siakan kesabaran Tuhan. Kita bersyukur kalau Tuhan punya sifat kesabaran. Tuhan punya satu sifat yang sangat sabar. Kalau kita perhatikan dalam buah-buah Roh Kudus, dalam Galatia 5 ayat 22, di sana disebutkan tentang buah-buah Roh Kudus. Dan buah-buah Roh Kudus itu adalah karakter-karakter Tuhan atau sifat-sifat daripada Tuhan. Ada 9 buah Roh Kudus di sana, dan salah satu buah Roh Kudus adalah kesabaran. Dengan kata lain, salah satu sifat daripada Tuhan adalah kesabaran. Kalau dalam terjemahan yang lain atau terjemahan lama dikatakan panjang sabar. Ya, hanya persoalannya kita atau saya tidak dapat menjelaskan berapa sih panjang sabarnya Tuhan. Tetapi saya terlalu yakin bahwasanya Alkitab, firman Allah terlalu sanggup untuk memberikan pandangan kepada kita bagaimana kesabaran Tuhan, bagaimana panjang sabarnya Tuhan. Jika kita memperhatikan bagaimana Tuhan mengalami suatu peristiwa salib, bagaimana Yesus harus mengalami peristiwa salib, dan kemudian bagaimana Bapa di sorga harus menyerahkan anaknya yang tunggal, anaknya yang satu-satunya, dan kemudian diberikan sebagai ganti untuk menebus dosa, bukan daripada apa yang dilakukan oleh Yesus, tetapi apa yang dilakukan oleh orang lain. Kita boleh melihat hal itu bukan hanya sebagai wujud kasih Allah, tetapi kita boleh melihat bagaimana nampak sifat Allah tentang kesabarannya. Anaknya tidak bersalah, tetapi kemudian dia harus mempersembahkan anaknya, menyerahkan anaknya untuk menebus dosa-dosa manusia. Selain itu, kalau kita melihat bagaimana apa yang dialami oleh Yesus, kalau kita sendiri memperhatikan dalam kitab Yesaya pasal 52 kalau saya tidak salah, ayat yang ke-14, bagaimana peristiwa salib yang digambarkan dalam Yesaya 52 ayat 14 dan kemudian Yesaya 53, itu benar-benar luar biasa penyiksaan, penghukuman yang dialami oleh Yesus untuk dapat menggantikan saudara dan saya yang sebenarnya harus mengalami penghukuman itu, menggantikan dosa dan kejahatan kita yang seharusnya ditimpakan kepada kita, namun dia menanggung semuanya itu. Dan ketika kita memperhatikan Yesaya pasal 52 ayat yang ke-14, Alkitab mengatakan rupanya tidak dapat dikenali lagi. Coba kita baca dulu ayat tersebut. Yesaya 52 ayat 14, cepat-cepat dibaca atau ditampilkan.
Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Kalau ibu bapak suka nonton The Passion of Christ, yang sungguh betapa sadis penyiksaan yang dialami oleh Yesus, itu baru film, saudara-saudara. Bahkan dari film tersebut ada begitu banyak orang yang tidak mampu untuk menyaksikan film The Passion of Christ, khususnya adegan di mana Yesus itu disiksa. Bagaimana Yesus itu benar-benar dicampuk dengan cambuk daripada tentara Romawi. Itu luar biasa siksa. Namun ada orang yang sudah protes karena katanya penyiksaan yang Yesus alami tidak sebegitu hebat seperti demikian. Tetapi komplain protes itu apakah benar, saudara? Menurut saya tidak. Justru The Passion of Christ tersebut yang sudah digambarkan lewat adegan film itu belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan peristiwa yang sebenarnya. Kalau The Passion of Christ masih nampak wajah Yesus, tubuh Yesus masih kelihatan jelas. Tetapi kalau Anda perhatikan ayat ini, Yesaya 52:14 dikatakan, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Wajah dan tubuh Yesus yang waktu disalibkan, waktu dicambuk, waktu dipukuli, tidak kelihatan seperti manusia lagi. Sungguh sadis akan hukuman siksaan yang dialami oleh Yesus. Dan juga dikatakan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Karena apa, saudara? Bukan cuma babak belur, bukan cuma hancur-hancuran, tetapi luar biasa siksaan yang dialami oleh Yesus. Tetapi ketika siksaan dialami, ketika dia dipukul, ketika dia dicambuk, ketika dia disalibkan, ketika dia ditombak, haleluya, tidak ada satu kalimat pun yang dia ucapkan, tunggu, bukan saya yang bersalah, bukan saya yang telah melakukan kejahatan ini, saudara-saudara. Itu membuktikan bahwa Yesus Tuhan adalah sabar. Dan ketika dia disalib, dia dipukul, dicambuk sedemikian rupa, saudaraku, di dalam hatinya sama sekali tidak ada keinginan untuk membalas perwira-perwira Romawi. Dan ketika saudara-saudara tubuhnya dianiaya sampai dikatakan buruk rupa, sampai tidak dikenali lagi wajah anak manusia di sana, tetapi tidak ada kebencian, tidak ada marah, tidak ada dendam di dalam hati daripada Yesus terhadap mereka yang telah menganiaya dia. Bahkan ketika dia sudah di atas kayu salib, ketika dia sudah dipakukan di salib, dia meminta minum. Ketika dia berkata, aku haus, apa yang disodorkan kepadanya? Yang disodorkan bukan minuman, tetapi yang disodorkan cuka yang asam pahit. Ketika pun cuka itu menyentuh bibir, mulut, luka yang ada di sekujur tubuhnya akan terasa pedih dan sakit luar biasa. Belum ada mahkota duri yang setiap kali dia bergerak, mahkota duri itu akan menusuk kepalanya. Terlalu sakit apa yang dialami oleh Yesus. Tetapi bagaimana kita melihat kesabaran Yesus ketika dia mengucapkan satu kalimat doa, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Itulah bukti bahwa Allah yang kita sembah, Yesus yang kita sembah, saudara-saudara, dia memiliki karakter sabar yang luar biasa. Tidak ada pribadi seperti Yesus, tidak ada manusia seperti Yesus. Tetapi sekali lagi Yesus menginginkan kita seperti dia. Makanya dia menuntut kita supaya punya buah
dirajam dengan batu, dilempari dengan batu satu persatu, makin hancur tubuhnya. Dan dia hanya berkata kepada Bapa, jangan tanggungkan dosa ini terhadap mereka. Buah kesabaran yang boleh ditunjukkan oleh Stefanus. Dan pada kesempatan ini saya mau katakan, seperti itulah gambaran akan kesabaran daripada Tuhan. Terlalu sabar Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya yang dicerminkan lewat kebenaran firman Tuhan. Tetapi ibu bapak saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan, Tuhan Allah kita memiliki tingkat kesabaran yang luar biasa, memiliki panjang sabar yang luar biasa. Namun ingin saya sampaikan, ketika kita perhatikan firman Allah, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan langsung mengusir mereka dari Taman Eden. Sekalipun dikatakan Tuhan itu sabar dan panjang sabar, namun ketika kita memperhatikan kejadian daripada Nuh, manusia yang ada pada waktu itu ditenggelamkan Tuhan hidup-hidup, artinya dibunuh Tuhan hidup-hidup dengan air bah. Ketika kita pun memperhatikan saat zaman Lot yang ada, manusia dibakar hidup-hidup dengan api, bukan dalam kondisi sudah mati dan kemudian dibakar, tidak. Tetapi dengan kondisi yang masih hidup, mereka sementara menjalani aktivitas mereka seperti sedia kala. Tetapi kemudian api dari langit menyambar mereka satu persatu dan tidak ada satupun yang hidup di zaman Lot itu. Sodom dan Gomora habis hanya dengan api dari langit yang turun menghantam mereka. Belum juga ada satu bani yang namanya Bani Korah, saudara-saudara. Bani Korah ini pun luar biasa. Ketika satu kejahatan yang mereka lakukan di hadapan Tuhan, dan kemudian saudara, Musa berkata engkau akan mati, tidak seperti kebanyakan orang akan mati. Dan tiba-tiba saudara-saudara, tanah itu terbelah. Dan semua yang disebutkan Bani Korah, suku Korah itu ditelan oleh bumi. Tidak ada satupun yang selamat. Coba kita baca dulu ayat ini. Dalam Bilangan 16. Bilangan 16 ayat 28 sampai dengan 31. Bilangan 16 ayat 28. Ya. Sesudah itu berkatalah Musa, dari hal inilah kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini. Dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri. 29. Jika orang-orang ini, maksudnya Bani Korah, nanti mati seperti matinya setiap manusia, dan mereka mengalami yang dialami setiap manusia, maka aku tidak diutus Tuhan. Jadi maksudnya kalau mati nanti pada usia yang sudah ditentukan Tuhan seperti begitu, mati oleh karena sakit penyakit, nah itu bukan, aku bukan diutus Tuhan. Itu Musa bilang. Tetapi kemudian tetapi jika Tuhan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, artinya mereka mati dengan cara yang tidak biasa, dan tanah mengatakan mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Menista. Tidak sedikit berita-berita yang menandakan, menunjukkan bagaimana orang-orang di Indonesia, di negara kita yang suka menista Tuhan kita. Saya takut ketika Tuhan beracara seperti apa yang Tuhan lakukan kepada Bani Korah. Tidak sedikit yang akan mengalami saudara musibah. Ya, seperti yang dialami oleh Bani Korah. Semua mereka, tidak ada satupun dari Bani Korah hidup pada waktu itu, karena menista Tuhan. Ayat selanjutnya 31, kita baca sama-sama. 2, 3. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka, dan kemudian terbelah menenggelamkan semua Bani Korah pada waktu itu. Saudara yang terkasih, inilah bukti bahwa
terjadi kepada Nuh, lewat peristiwa yang terjadi kepada Lot, manusia di zaman Lot, dan lewat peristiwa yang terjadi kepada manusia yang ada pada waktu Nabi Musa, itulah Bani Korah. Itu membuktikan bahwa Tuhan kita yang Maha Sabar punya batas kesabaran. Sekali lagi, Tuhan kita yang Maha Sabar, tetapi Dia juga punya batas kesabaran. Ada batas kesabaran Tuhan, saudara. Ya, memang kalau di dalam Alkitab tidak diungkapkan secara gamblang bahwa Tuhan Allah kita punya batas kesabaran. Namun kalau kita melihat peristiwa-peristiwa ini, saudara, tidak mungkin itu akan terjadi kalau Tuhan tidak memiliki batas kesabaran. Tapi karena Tuhan punya batas kesabaran, ketika batas kesabarannya sampai dan tidak ada perubahan, tidak ada pertobatan, tidak ada penyesalan, maka demikian akan terjadi apa yang sudah Tuhan rancangkan. Ya. Itu akan terjadi. Sebagaimana apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada, apa yang sudah Tuhan sampaikan kepada orang-orang Niniwe. Ketika Tuhan berfirman melalui Nabi Yunus, 40 hari lagi maka negeri ini akan kutunggang balikan. Artinya apa, saudara? Tuhan masih kasih batas waktu bagi orang Niniwe 40 hari untuk bertobat. Di hari ke-40 mereka tidak bertobat. Itu artinya batas kesabaran Allah berakhir. Dan jika batas kesabaran Allah ini berakhir dan kemudian mereka tidak bertobat, maka murka Allah yang sudah Tuhan rancangkan akan Tuhan beri kepada bangsa Niniwe. Tetapi luar biasa bagaimana orang-orang Niniwe meresponi firman Allah. Artinya mereka meresponi kesabaran Tuhan atas hidup mereka dengan pertobatan. Karena ketika mereka bertobat, Alkitab katakan di dalam Yunus pasalnya yang ketiga, Yunus 3 ayatnya yang ke-10, kita baca sama-sama. Yunus 3 ayat 10, 1, 2, 3. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi. Amin. Tuhan tidak jadi, saudara, padahal tinggal 40 hari lagi. Kalau mereka tidak bertobat di jangka waktu yang sudah Tuhan kasih, saya nggak tahu seperti apa yang akan terjadi. Dan mungkin ada catatan dalam kitab Yunus tentang Niniwe yang tidak bertobat dan mereka ditunggang balikan oleh Tuhan. Akan ada ceritanya. Tapi persoalannya karena mereka bertobat, Tuhan tidak jadi untuk menyatakan malapetaka yang sudah Dia rancangkan. Ingin saya mau sampaikan supaya jangan menyia-nyiakan kesabaran Tuhan. Perhatikan bangsa Niniwe, Tuhan tidak jadi menghantam mereka dengan malapetaka yang sudah Tuhan rancangkan, karena mereka tidak menyia-nyiakan kesabaran dari Tuhan. Ingat lagi, kesabaran Tuhan kita luar biasa, tetapi kesabaran Tuhan kita ada batasnya. Sebagai hamba Allah, saya ingin mengatakan, kalau kita masih ada sebagaimana kita ada, kita masih hidup, kita masih bergerak, kita masih bernapas, padahal hidup kita sudah menyimpang daripada firman Allah, padahal hidup kita telah menentang firman Allah, padahal hidup kita telah menentang Roh Kudus, padahal hidup kita sudah tidak relevan dengan firman Allah, dengan kasih Kristus, saya ingin sampaikan, bertobat. Sebab jikalau engkau tidak bertobat, maka yang terjadi bukan hal yang baik, bukan perkara yang baik, ya,
tetapi ada malapetaka yang sudah Tuhan rancangkan. Dan kalau saat ini engkau tetap hidup dalam kondisi yang tidak benar di hadapan Tuhan, dan kalau engkau masih ada sebagaimana engkau ada sekarang, itu artinya Tuhan sedang menunggu pertobatanmu. Itu artinya Tuhan sedang sabar dengan engkau. Jangan sia-siakan kesabaran Tuhan. Karena firman Allah yang sudah kita baca tadi pada ayat pokok kita tadi, kesabaran Tuhan adalah kesempatan untuk saudara dan saya bertobat memperoleh keselamatan. Ya, jangan anggap Anda kuat, Anda sehat, Anda gagah, padahal sudah tidak lagi relevan dengan firman Allah. Kalau sudah tidak relevan dengan firman Allah, saudara, dan Anda masih kuat, itu Tuhan sedang sabar dengan Anda. Kalau masih ada perihal-perihal dunia yang masih engkau lakukan, yang masih engkau perbuat, dan tidak terjadi apa-apa kepadamu, itu artinya Tuhan sedang sabar dengan engkau. Kalau engkau masih sehat, padahal engkau masih berbuat hal-hal yang gak benar di hadapan Tuhan, mungkin di hadapan orang, di hadapan manusia, di hadapan pendeta, engkau masih bisa menutup-nutupinya. Tapi di hadapan Tuhan tidak ada satupun yang akan tersembunyi. Bahkan pikiran kita, apa yang di dalam pikiran kita, apa yang ada di dalam hati kita, itu terang benderang di hadapan Tuhan. Makanya sekali lagi, jangan tunggu batas kesabaran Tuhan berakhir. Jangan tunda pertobatanmu. Jangan tunda untuk melakukan firman Allah. Jangan tunda untuk mau hidup sesuai dengan firman Allah, saudara. Tetapi lagi-lagi, pergunakan dengan baik, responi dengan baik. Ketika Tuhan masih sabar dengan engkau, responilah dengan pertobatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena untuk itulah Tuhan sabar, supaya saudara dan saya boleh beroleh selamat. Amin. Kita akan menyembah Tuhan. Kita mau dipuaskan dengan Roh Kudus. Haleluya.